Ketika lulus SMA, saya dapat si Penmaru ya waktu zaman saya. Ujian masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Nah di situ setelah saya di mana Pak? Di IKIP Jakarta. Aku Mbak Yati tinggal di Jakarta berarti ya? Jakarta. Ya, okay. Dapat MIPA, jurusan MIPA. Tapi ketika setelah selesai ospek, dosennya mengatakan, Mbak, maaf ya, untuk keguruan tidak bisa menerima penyandang cacat. Waktu itu masih kata penyandang cacat. Sekelas IKIP negeri ya? Iya, akhirnya aku diarahin untuk ke keterampilan. Akhirnya aku kuliah keterampilan D3. Padahal lulus MIPA ya, Fakultas MIPA. Matematika Ilmu Pengetahuan Alam ya? Iya. Tidak sembarang orang bisa lulus seperti itu. Betul, betul. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu kelompok masyarakat yang selama ini tanda petik quote and quote termarginalkan dalam sistem membangun negeri yang memberikan kesejahteraan. Disabilitas, atau bisa juga disebut dengan penyandang cacat ya. Tapi kita lebih senang menyebutnya disabilitas. Jumlahnya yang begitu banyak, kurang mendapatkan tempat dan perhatian. Terkadang hanya diingat karena ada hari perayaannya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sulitnya mereka menghadapi hidup. Ketegaran hati dan pikirannya untuk berjuang untuk hidup. Tidak ingin merasa dikecilkan dibandingkan kelompok masyarakat lain. Dan mereka bisa bersama-sama untuk membangun negeri ini. Sahabat saya yang biasa saya panggil Mbak Yati, seorang disabilitas yang kebetulan ya tangannya juga mengalami nanti bisa diceritakan apa yang terjadi dengan Mbak Yati ini, dan juga penggiat membantu saudara-saudaranya berjuang untuk keluarganya dan saudara-saudaranya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Silakan Mbak Yati mungkin bisa berbagi cerita kepada kita untuk kita dengar.
apa sih yang dimaksud disabilitas mungkin kalau sebagian orang belum mengenal. Kemudian bagaimana mereka dalam hidup sehari-harinya bersama keluarga, dan juga apakah pekerjaan-pekerjaan bisa yang mereka dapatkan, pekerjaan apa saja, apakah sama dengan teman-teman atau saudara-saudaranya yang lain yang selama ini bekerja dengan kondisi normal. Silakan Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikerasin lagi suaranya, Mbak? Nama saya Muharyati. Saat ini saya sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Iya. Selain ada organisasinya, Mbak ya? Ada. Oke. Secara nasional. Secara nasional. Kalau Mbak Yati di DKI, kalau yang ketua umumnya siapa di nasional? Ketua umumnya Ibu Revita Alfi. Oh iya, oke, baik. Silakan, Mbak. Pengertian disabilitas. Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan dan dia mempunyai keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual dalam berpartisipasi dan efektif itu mengalami hambatan. Jadi lingkungannya yang membuat hambatannya itulah yang dibilang disabilitas. Jika kita tidak mempunyai hambatan, tidak mempunyai halangan, kita dapat berpartisipasi penuh sebagaimana kita mengakses hak-hak dan kesetaraan kita di masyarakat. Ketika tahun 2020, saat pandemi, awal pandemi, aku terpilih menjadi ketua DPD HWDI. Di sana mulai banyak jeritan-jeritan dari perempuan-perempuan yang biasa bekerja di sektor informal. Kebanyakan para disabilitas itu bekerja di sektor informal. Dan banyak perempuan. Banyak perempuan, bahkan perempuan dengan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga. Single parent lah ya, orang tua tunggal ya. Iya. Disitulah tergerak hati saya. Bagaimana apa yang saya lakukan untuk teman-teman. Akhirnya saya berkolaborasi dengan organisasi lain. Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya. Pendidikan anak yang saat itu online dengan membeli kuota, ya kan? Berat sekali. Berat sekali. Akhirnya saya meminta order. Saat itu saya melihat peluang masker medis sulit didapatkan. Iya. Akhirnya aku mencoba membuat masker kain. Itu kerja di rumah. Kerja di rumah. Aku bahkan jemput bola kepada teman-teman yang biasa menjahit karena orderan sepi saat itu dan tidak boleh keluar kan karena adanya PSBB. Iya. Jadi saya dan kebetulan saya mempunyai anak, saya ajak untuk ngasih kerjaan mereka dan saya hargain mahal itu masker. Menghormati perjuangan mereka ya. Iya. Itu bahan baku saya dapatkan dari mana? Dari teman, karena saya juga penjahit. Jadi saya dapatkan dari teman-teman sisa-sisa potongan jahitan. Iya. Saya minta, kemudian saya kolaborasi lagi dengan yayasan lain dan disumbangkan masker-masker itu ke puskesmas, ke klinik-klinik, ke layanan kesehatan gratis. Mereka simpati ya dengan perjuangan ini ya. Kemudian tapi tetap pemberdayaan ke teman-teman. Satu masker itu Rp4.000. Iya. Saya jual Rp5.000. Iya. Dan itu juga memberdayakan ibu-ibu sekitar. Ibu-ibu sekitar dengan berjualan mereka kan dapat pemasukan untuk menghidupi anaknya. Iya, betul. Untuk anaknya kenyang, untuk anaknya beli susu. Betul. Disitulah. Jadi pergerakan saya bukan hanya disabilitas, tetapi lingkungan perempuan terutama yang aku sasar karena mereka tuh kendali ekonomi sebenarnya di keluarga itu kendali ekonomi perempuan. Iya. Dan disitulah akhirnya berkelanjutan setelah masker medis muncul kembali dengan harga murah, aku putar otak lagi bagaimana ini bisa kalah dengan harga di Alfamart, Indomaret harga maskernya ya. Iya, akhirnya aku yang ke lingkungan hidup, aku membuat pembalut wanita dari kain, membuat diapers dari kain, yang anak-anak terus diapers buat lansia dari kain. Aku berdayakan lagi teman-teman. Luar biasa ya. Nah terus dikemanakan jadi dananya itu dari teman-teman aja, dari teman-teman yayasan. Iya. Dan aku sumbangkan lagi ke panti-panti sosial karena saat itu mereka sulit mendapatkan kayak pembalut, diapers, apalagi yang lansia di panti lansia.
Akhirnya aku sumbangkan di situ. Dan Kaum sekaligus disabilitas tetap berpikir untuk orang lain yang hidupnya lebih normal karena mereka ada keterbatasan ekonomi. betul. Itu juga dilakukan oleh kaum disabilitas. Setidak-tidaknya dilakukan oleh Mbak Yati dan Iya, kawan-kawan ya. ya. Nah, Peduli pada sesama. betul. Dan sekarang pandeminya sudah mereda, pengembalian lagi ke ekonomi. Aku membangun lagi UMKM, Oke. teman-teman, ya. Karena kan sekarang ini era digitalisasi. Iya. Mereka kan, maaf, keterbatasan pembelian kuota, Iya. terus gaptek karena Iya. pendidikan disabilitas apa sih rata-rata SD. Iya. Jadi Iya. sulit untuk Kalaupun ada juga sekolah-sekolah khusus yang pernah mereka ikuti ya Nah, berbeda berbeda. dengan sekolah normal lainnya Betul. ya. Akhirnya dengan membangun UMKM, bangkit lagi tuh Bentuknya apa nih perekonomian. UMKM-nya, Mbak Jadi Yati? kayak pembuatan makanan, Oke, kuliner ya, melalui online Betul. maupun jualan langsung ya. Iya. Luar Dan itu biasa. Aku Luar biasa. berkolaborasi lagi dengan dengan Kementerian Perempuan. Oh iya, dengan- oke. Dengan dana-dana, sektor-sektor dana seperti XL, aku Iya, libatkan lagi. CSR-nya ya. CSR-nya, dan mereka dapat itu informasi mengenai digitalisasi keuangan dan Iya. akhirnya sekarang normal kembali Iya. perekonomian mereka. Ya, Mbak Yati, tadi Mbak Yati sebut disabilitas sebenarnya sama dengan manusia normal lainnya. Persoalannya adalah karena selalu ditempatkan ada hambatan, Betul, tidak diberi kesempatan, betul. dan akhirnya banyak yang bergerak di sektor informal ya, tadi Iya. Mbak Yati bilang. Adakah sektor formal yang diberi ruang yang seluas-luasnya oleh pengusaha, perusahaan, ataupun negara agar para saudara-saudara kita disabilitas ini bisa bekerja sesuai kemampuannya? Ada nggak ya? Sebenarnya kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Aturannya ada, Aturannya ada. implementasinya Ada. Nah, disitulah 1% kuota untuk perusahaan swasta, 1%. dari total Kemudian- jumlah pekerjanya. Betul. Dan kemudian dari ASN atau pemerintah itu 2%. Tetapi pada kenyataannya saya pun juga ikut melakukan memasukkan teman-teman bekerja Iya. baik di perusahaan swasta maupun Iya. pemerintah. Iya, Tapi apa yang mereka keluhkan? Mereka tidak dapat pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi dia hanya sebagai boneka di perusahaan atau pemerintah tersebut. iya. Tetap aja mereka tidak dapat pekerjaan, tidak dipekerjakan, Hanya memenuhi prosedur, memenuhi kuota tersebut. seolah-olah perusahaan itu sudah menjalankan aturan, Betul. tapi sebenarnya tidak diberi pekerjaan. Tidak diberi pekerjaan Akhirnya stres juga dong, dan akhirnya keluar. cuma kontrak. Ini Cuma banyak kontrak. teman-teman yang bulan ini habis kontraknya, yang terutama di pemerintahan, BUMN, habis karena ya sudah 1 tahun kontraknya habis. Biasanya disuruh ngapain aja di BUMN bisa. Misal, ya bengong aja, nggak dikasih Kasih pekerjaan. kerja suruh duduk aja. Duduk aja, bengong. Atau mungkin cuma tolong minta fotokopi, ngambil. Enggak, Itu juga tidak. tidak dikasih pekerjaan. Sangat disayangkan. Iya, akhirnya- Padahal saudara kita disabilitas punya skill, kemampuan yang sama. seperti manusia normal, bahkan di atas rata-rata. Betul. Karena mereka punya talenta biasanya. Betul. Dan yang paling saya miris nih, paling hanya di call center. Ditempatkan di call center. Itu udah maksimal banget di call center. Selebihnya hanya diam saja. Dan hanya diam. Bahkan karena saya yang mencoba menolong mereka memasukkan di BUMN. Jadi jika saya ada suatu kegiatan online, saya berikan. Udah, kamu ikut online aja daripada kamu bengong, nanti bikin stres, malah menambah stres kan? Jadi sebenarnya hanya prosedural ingin dipenuhi, seolah-olah negara melindungi disabilitas. Betul. Beda kalau misal kita pergi ke negara-negara Eropa, katakanlah saya pernah ke Jerman, pernah ke Skandinavia ya, Finlandia, dan bahkan di negara-negara tertentu di Amerika Latin seperti Brasil, saya pernah ke Rio de Janeiro dan Bahia. Itu disabilitas difungsikan benar-benar sebagaimana layaknya seorang
pekerja yang normal. Dia bekerja di mesin-mesin produksi, mengoperasikan komputer, ada juga yang mengoperasikan mesin-mesin tertentu untuk berproduksi, bahkan ada yang menjadi supir forklift, dan bahkan ada yang menjadi eksekutif loh. Mereka menjadi manajer yang membawahi ribuan daripada orang-orang yang secara fisik normal, tapi disabilitas tersebut karena intelektualnya bagus, semangatnya lebih kuat karena merasa harus menghadapi tantangan. Mereka bekerja dengan ditempatkan sebagaimana layaknya seseorang yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Iya. Dan ini di sini BUMN yang tadi katanya 2%, Iya. harus dari total jumlah karyawan yang ada di BUMN itu hanya disuruh bengong, Suruh bengong. suruh duduk-duduk saja. Itu kan lebih merendahkan derajat, Betul. martabat seorang Penyandang penyandang disabilitas ya. Betul. Dan itu pun jumlahnya tidak sampai 2% saya rasa. Tidak sampai. Kira-kira berapa? 0,5%. Ya sekitar 0,5%. Lebih kepada pencitraan. Betul. Betul. Dan apa kemudian yang dirasakan kalau Mbak Yati dengar dari keluhan-keluhan mereka yang sudah bekerja tapi suruh bengong, yang jumlahnya pun tidak mencapai 2% dari total karyawan di BUMN. Apa keluhan mereka? Jadi memang sudah ada di dalam Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu kan dibunyikan adanya sanksi. Oh iya, oke. Nah, sanksi ini yang aku bilang harus dibuatkan perpres. Biar perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, kenain. Bentuk sanksinya Bang Mbak Yati, yang Mbak Yati tahu? Yang antara lain? Itu kena denda 200 juta. Jika mengabaikan tenaga kerja disabilitas. Oh, jelas ya? Jelas. Dia nggak bisa binding karena nggak ada peraturan pemerintah atau peraturan presidennya. Betul. Tentang sanksinya. Padahal itu BUMN ya? Iya. Keluhan mereka itu dengan didiamkan begitu, apalagi di kontrak sebentar saja mungkin 6 bulan kali ya. Ada yang 3, 6, 1 tahun ya. 1 tahun ini maksimal 1 tahun. Apa sih perasaannya? Atau katakan bosan atau merasa direndahkan martabat atau bagaimana? Perasaan yang mereka sampaikan ke Mbak Yati. Iya. Jadi saya nggak diorangin, Bu. Saya nggak dimanusiakan, Bu. Iya. Bahkan saya dibully oleh teman-teman. Dibully, enak loh makan gaji buta, katanya. Masya Allah. Nggak kerja. Itu setiap hari dia dapatkan informasi seperti itu. Jadi kan dia gimana ya, sudah dia mengalami kedisabilitasan, kemudian penambahan itu kan mentalnya kena juga kan. Setiap hari dibilang makan gaji buta. Jadi sekarang ada tekanan mental secara tidak sadar. Betul. Dari orang sekelilingnya. Bahkan kalaupun mereka merasa kasihan, tetap terucap kata-kata yang tadi, makan gaji buta loh, makan uang negara loh. Betul. Dan atasan tahu itu. Atasan tahu. Tapi dia diam saja. Diam saja. Dia pikir dia sudah memenuhi undang-undang dengan mempekerjakan disabilitas. Prosedurnya dipenuhi, substansinya tidak diberikan. Betul. Bahkan boleh jadi kalau seorang disabilitas dengan jenis pekerjaan yang sama dengan manusia normal, seperti saya cerita tadi di beberapa negara Eropa, justru orang disabilitas ini punya kemampuan yang di atas rata-rata. Karena mereka punya talenta yang Tuhan berikan berlebih terhadap orang yang lain ya. Iya. Dan belum lama juga saya mengadvokasi teman dengan disabilitas schizophrenia. Apa itu schizophrenia? Schizophrenia itu salah satu penyakit kejiwaan. Oh, kejiwaan. Ya. Okay. Jadi dia ikut LDPP ya. Itu LDPP itu apa? Yang apa? Beasiswa dari pemerintah. Oke, beasiswa dari ya. Oke. Ikatan dinas. Ya. Kemudian dia dipekerjakan di kantor pajak. Setelah dia sakit dan beberapa kali mangkir, itu dia dikeluarkan dan disuruh bayar denda 500 juta. Waduh, kelewat. Itu di BUMN? Di swasta. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya. Memperlakukan seorang disabilitas yang dilindungi oleh negara seperti seorang tanda petik pencuri yang mengambil uang dinasnya. Iya. Keterlaluan ya. Akhirnya harus disuruh ganti 500 juta terus. Iya. Akhirnya aku kan sebagai paralegal LBH Jakarta, aku bekerja sama dengan pengacara LBH Jakarta. Kemudian aku dampingi kasus itu
kemudian 0%. Jadi dia tidak Bayar. mengembalikan ya uang negara 0%, dan kemudian dipekerjakan kembali, dan saat ini dipekerjakan kembali dengan kondisi dia schizophrenia. Jadi sahabat seperjuangan di tanah air, dari cerita Mbak Yati kita mendengar ya, bahwa disabilitas belum mendapatkan tempat yang selayaknya di negeri ini. Bahkan seorang pejabat meminta penggantian 500 juta yang dianggap telah dipakai untuk program beasiswa oleh seorang disabilitas perempuan. Iya, Perempuan. Untunglah Mbak Yati dengan paralegalnya bersama LBH Jakarta dan HWD ya. HWDI ya, berusaha memperjuangkan mereka. Saya berbincang-bincang dengan Mbak Yati. Yang saya rasakan, baik pikiran dan hati saya, seperti layaknya saya bicara dengan orang normal dengan kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan punya kemampuan untuk melakukan upaya pembelaan dan advokasi. Iya. Saya rasa inilah cerminan disabilitas kalau dia diberikan kesempatan. Tidak diberi sebuah status bahwa telah bekerja, tidak sekedar itu, tapi setelah itu ada tekanan psikis dengan kata-kata makan gaji buta, makan uang negara. Bahkan ada pejabat di Kementerian Keuangan, berdasarkan cerita Mbak Yati ini kita dengar, meminta denda 500 juta. Kalau saya berbicara dengan Mbak Yati tadi, saya katakan melebihi rata-rata orang normal yang bekerja di bidangnya. Mbak Yati, bisa nggak diceritakan untuk kita dengar bagaimana kehidupan disabilitas di Indonesia secara umum? Mbak Yati banyak berkecimpung dan bertemu dengan seluruh anggota, bahkan di luar anggota HWDI ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, setidaknya Mbak Yati lah yang dari lahir ya kalau nggak salah mengalami ada kecacatan di tangan. Silakan. Ya, saya anak pertama dari 6 bersaudara, di mana bapak saya hanya seorang tentara dengan pangkat prajurit. Itu ketika lulus SMA saya dapat Sipenmaru ya waktu zaman saya. Ujian masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Nah di situ setelah saya di mana Pak? Di IKIP Jakarta. Aku Mbak Yati tinggal di Jakarta berarti ya? Jakarta. Ya, okay. Dapat MIPA, jurusan MIPA. Tapi ketika setelah selesai ospek, dosennya mengatakan, Mbak, maaf ya, untuk keguruan tidak bisa menerima penyandang cacat. Waktu itu masih kata penyandang cacat. Sekelas IKIP negeri ya? Iya, akhirnya aku diarahin untuk ke keterampilan. Akhirnya aku kuliah keterampilan D3. Padahal lulus MIPA ya, Fakultas MIPA. Matematika Ilmu Pengetahuan Alam ya. Iya. Tidak sembarang orang bisa lulus seperti itu. Betul. Dan akhirnya aku malah ke desainer. Setelah 3 tahun lulus, jadilah aku seorang penjahit. Negara aja memperlakukan diskriminasi terhadap seorang penyandang cacat. Padahal secara intelektual mereka bisa di atas rata-rata yang tadi saya pernah sebutkan. Nah, akhirnya setelah jadi penjahit, waktu itu suku dinas sosial mengadakan keterampilan untuk masyarakat dalam bidang penjahitan. Aku diminta ikut oleh PSN ya, di situ PSM, aku diminta ikut. Di situ ketahuan instrukturnya tuh nggak bisa ngajar menjahit. Dan akhirnya aku yang diperbantukan dan disitulah aku dikenalkan oleh organisasi disabilitas tahun 2009. Dikenalkan organisasi disabilitas, dan ketika itu juga aku sudah menikah, sudah punya anak. Ketika Mbak Yati menjalani kuliah, ada nggak perlakuan-perlakuan yang tidak enak? Untuk kepada teman-teman atau kepada Mbak guru, Yati sendiri? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tidak ada. Karena sesama ya? Iya. Udah gitu, mungkin saya mempunyai prestasi yang agak unggul dari mereka dan mereka menghargai. Iya. Kalau yang fakultas-fakultas lain memandang terhadap disabilitas yang berkuliah di kampus itu gimana?
Ada perasaan nggak enak, diperlakukan nggak enak nggak? Iya, dianggap, ih kok bisa masuk di sini gitu. Ngapain gitu? Ngapain, mau ngapain? Iya, memangnya dia Betul. bisa gitu Iya, ya. Kenapa nggak di sekolah khusus aja gitu ya? betul. Itu juga di bidang desainer gitu. Emang lo bisa jahit tangan satu? Itu selalu kata-kata Tekanan psikis stigma, ya, iya. stigma, psikis Stigma, sebenarnya. iya. Stigma bahwa disabilitas dianggap tidak berdaya, tidak Padahal Mbak Yati akhirnya menjadi mahasiswa berprestasi, lebih di atas rata-rata. betul. Dan Mbak akhirnya Yati dari lahir ya? dari lahir aku. Oh, Dan disitulah aku bisa membantu adik-adik kuliah sampai sarjana semua adik-adik aku. seorang disabilitas membantu adik-adiknya yang normal dengan kemampuan sendiri. Betul, Itu menjelaskan kepada kita, sebenarnya kalau diberi kesempatan, bahkan kita mampu. Para disabilitas ini. iya, Walaupun ada tekanan psikis, ya, iya. walaupun Stigma, ada stigma, ya, diskriminasi, itu sudah makanan sehari-hari bagi saya. itu Mas di kalangan intelektual, kampus kan kalangan intelektual, itu Masih ditemui, di masyarakat ditemui, iya, di tempat kerja ditemui. Disabilitas belum merdeka, betul, yang sesungguhnya. betul. Nah itu balik lagi akhirnya aku mengajar di lembaga LBK, Lembaga Bina Karya Untuk disabilitas, para disabilitas pengguna kursi roda. Itu aku mengajar tentang keterampilan, menjahit, membuat sulaman, kemudian bros, dijual hasilnya. kemudian dijual. Itu yang Mbak Yati bilang, akhirnya disabilitas kebanyakan di informal ya. Iya, Karena di sektor ketika dia masuk ke formal, tidak dikasih kerjaan. Betul. Itu pun kurang dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Betul. Untuk BUMN 2% dari total karyawan yang berada di BUMN, karyawan swasta 1% dari total perusahaan karyawan swasta itu ya. Iya. Dan disitulah akhirnya karena ketidakberdayaan teman-teman di sektor pendidikan, karena mereka rata-rata pendidikannya rendah kan. Ketika mereka lahir secara alamiah memang dari mulai bayi lahir, dari mulai lahir ada disabilitas, apakah orang tua mereka kecenderungan tidak ingin menyekolahkan mereka? Jadi saat sekarang sih karena sudah maraknya sekolah-sekolah luar biasa, swasta maupun swasta maupun negeri, itu sudah ada undang-undang dan sudah ada penyandang disabilitas yang move on. Jadi mereka sudah mau menyekolahkan anaknya. Karena regulasi sudah menyiapkan itu ya. Tapi sayangnya untuk kalangan menengah atas. Betul. Sedangkan menengah bawah, mereka sungguh luar biasa. Contoh, perjuangannya. Ya, sebagai contoh sekolah luar biasa negeri se-Jakarta Timur cuma satu se-Jakarta Timur. Ini aku wilayah Jakarta Timur aja ya, karena aku domisili dan berkegiatan di Jakarta Timur. Itu pun kapasitasnya terbatas. Penyandang disabilitas yang boleh masuk itu pun terbatas. Kalau boleh tahu Mbak Yati, penyandang disabilitas di Jakarta berapa orang sih kira-kira yang tercatat di HWDI? Kalau di HWDI anggota aku ratusan ribu ada. Ratusan ribu. Ada. Bahkan nasional aja sudah 20% penduduk Indonesia itu penyandang disabilitas. Iya. Menurut data yang terakhir. Itu partai politik berlomba-lomba nanti tuh. Betul. Memberikan wajah-wajah manis. Iya. Dan seolah-olah pembela disabilitas ya. Karena itu suara. Betul. Nah, tadi ratusan ribu disabilitas diperkirakan catatan Mbak Yati di Jakarta Timur. Sekolahnya cuma satu. Kapasitasnya berapa setiap tahunnya? Ya paling lebih dari anak. 60 lebih dari 100. Enggak lebih dari 100. Banyak orang yang belum bisa ada kesempatan masuk ke sana ya. Akhirnya bagi mereka yang mampu disekolahin di swasta. Bagi yang nggak mampu anaknya nggak sekolah. Itulah mereka kadang suka, Ibu aku dukung Ibu ya. Yang penting Bu, adakan sekolah luar biasa negeri yang banyak Bu. Kalau bisa di setiap kecamatan. Padahal kita bisa lakukan, pemerintah misal kan ada RPTA ya, ruang itu RPTRA. Kemudian ada juga ruang-ruang PKK di kelurahan. Itu kan bisa dijadikan sekolah-sekolah negeri dalam jam-jam tertentu buat disabilitas. Bisa. Iya kan? Bahkan saya melakukan PKBM bisa. PKBM semacam PKBM ya. Apa itu PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu kan bisa sebenarnya. Sekolah kesetaraan, paket A, SD. Iya, misal di tiap satu kecamatan satu ya. Iya. Itu kan membantu disabilitas untuk lebih percaya diri. Dia punya keterampilan ya. Iya.
otomatis bisa mengakses pendidikan. Apa Walaupun perlakuan yang tidak mengenakan dalam satu keluarga ketika ada disabilitas di keluarga itu? saat ini masih banyak yang menyembunyikan. Jadi mereka tidak mempunyai KTP. Karena Tidak punya disembunyikan. KTP. Nggak punya. Keluarganya malu. Malu, keluarganya malu untuk ditampilkan di masyarakat. Bahkan KTP aja mereka tidak punya. Seperti sebagai contoh, saya pernah melakukan pendampingan kasus tahun 2016 sebelum ada undang-undang. Itu seorang disabilitas tunarungu mengalami kekerasan seksual. Ketika kita dampingi, dia nggak punya KTP, nggak punya orang tua, tidak bersekolah. Bagaimana kita mau menggali informasi yang menggunakan bahasa isyarat? Karena dia tidak bersekolah. Akhirnya ya dengan gestur tubuh, saya melakukan pendampingan, sampai akhirnya pelakunya dikenakan hukuman. Banyak juga kita jumpai di ruda paksa. Betul. Saya pernah membaca satu berita online, seorang tukang galian meruda paksa seorang disabilitas ya. Memang kesannya suka sama suka, tapi kan bukan karena dia mau, karena agak kekurangannya dia. Perempuan ini yang mengalami disabilitas sehingga diruda paksa, sehingga sampai hamil. Itu banyak dijumpai ya. Banyak. Aku selalu mendampingi perempuan. Advokasi ya Mbak Yati ya, melakukan advokasi ya. Dan alhamdulillah bisa dimenangkan. Bisa. Dengan kegigihan Mbak Yati itu. Bahkan seorang guru pernah tahun 2017, seorang guru SLB negeri di Citayam itu juga melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya, dan aku dampingi sampai selesai. Udah dia dipecat, kemudian dia dihukum pula 9 tahun. Di rumah sendiri selain orang tuanya malu dan anaknya akhirnya jadi minder. Iya. Secara sosial ekonomi gimana kehidupan mereka? Itu dia, jadi dia ketergantungan kepada orang tuanya. Yang saya inginkan pemerintah mempunyai jaminan kesejahteraan sosial buat penyandang disabilitas. Itu berupa sampai dia mandiri. Sampai bukan dia mandiri untuk dikasihani, tapi mereka sampai mandiri. Bisa sekolah, kemudian bisa bekerja, kemudian bisa menghasilkan, bahkan menikah. Betul. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan pusat pelatihan kerja daerah setiap wilayah ya, setiap wilayah. Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Tapi itu mungkin hanya di Jakarta kali ya? Iya, hanya di Jakarta. Cuma informasinya ini nggak sampai kepada masyarakat bawah. Dan anggarannya sedikit, udah sedikit dikorupsi, sehingga disabilitas nggak bisa mendapatkan sesuai dengan programnya. Betul. Dan juga belum lama, saya juga mendampingi teman-teman yang untuk pelatihan di PPKD, itu pun yang hanya lulusan SD. Tapi dia dapat informasi, edukasi, bagaimana dia cara membongkar motor, bagaimana cara dia membuat usaha kuliner, dan akhirnya sampai sekarang bahkan menjadi pegawai tetap. Itu yang aku bagai ibarat dapat gunung emas, bahagia luar biasa karena mampu. Pemerintah sendiri belum mampu kan? Aku yang seorang perempuan disabilitas mampu mendampingi teman sampai dia sampai bisa menikah, punya pekerjaan tetap. Sebuah kebahagiaan bagi sesama disabilitas. Betul. Ketika melihat saudara atau temannya yang disabilitas juga, dia mampu mandiri. Karena kita bisa membantu untuk mendapatkan itu. Mbak Yati terakhir. Mbak Yati termasuk orang yang berbahagia karena ibu bapak mendukung. Iya. Sehingga bisa bersekolah, IKIP negeri, yang seharusnya MIPA bahkan. Iya. Di atas rata-rata orang normal. Apa pesan yang ingin Mbak Yati sampaikan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai anaknya disabilitas, dan berkaca dari keluarga Mbak Yati dari seorang prajurit TNI yang sederhana. Ibu yang sederhana, melahirkan seorang disabilitas yang tangguh, yang berbagi, bahkan bisa menyekolahkan adik-adiknya. Bisa berbagi cerita tentang itu. Pesan saya untuk para, terutama ibu ya. Ibu itu sebagai ujung tombak, pemegang keluarga. Jika mempunyai anak, saudara, ataupun cucu bahkan yang mengalami disabilitas, nggak usah malu, nggak usah disembunyikan. Mulailah, ayo kita berdayakan. Mereka mempunyai skill yang tanpa kita ketahui. Bisa mereka digali dari intelektualnya, dari fisiknya, bisa di olahraga, dan jangan takut. Jago masak. Jago masak,
jago kuliner, jago kuliner, jago IT bahkan. yes, Walaupun mereka netra, mereka bisa jago IT. feelingnya jalan. Betul. Dengan braille gitu kan udah ada kan, komputer braille juga kan. Sudah Bahkan ada. komputer biasa juga udah bisa. Sudah bisa karena sudah ada perangkat yang mengakses Ya. komputer tersebut. Nggak usah takut, nggak usah disembunyikan. Bahkan penyanyi yang belum lama ini terkenal, Putri. Ya, Putri Aryani, kan? luar biasa. Nggak usah takut. Kita bangga ya. Apalagi selama ada aku. Ya. Aku motivasi terus, terutama perempuan-perempuan. Dan bergabunglah ke organisasi HWDI. Bergabunglah ke organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Yang memang visi misinya pemberdayaan dan pendampingan advokasi. Sahabat seperjuangan, hari ini kita telah mendengar. Sedikit berbicara, banyak mendengar. Banyak sesuatu yang sebenarnya kita lupakan. Seorang perempuan yang sejak lahir sebagai disabilitas, keterbatasan di tangannya, tidak menyurutkan tentang cita-citanya, dukungan ayah dan ibunya, serta adik-adiknya, membuat dia tegar di tengah bulian, cacian, merendahkan martabatnya, bahkan di kampus-kampus yang ternama. Salah satunya ketika Mbak Yati kuliah di IKIP menjelaskan kepada kita, kemenangan akan didapat dan penyandang disabilitas, apakah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, mental dan intelektual, mental dan penyakit-penyakit kejiwaan, tidak akan menghalangi mereka untuk dapat. Negara harus hadir. Tidak berhenti hanya diregulasi. Jangan lagi ada satu BUMN yang mempekerjakan para sahabat-sahabat dan saudara kita disabilitas ini hanya disuruh diam, duduk di kursi. Mereka manusia biasa. Ada kebosanan, ada merasa diperlakukan dengan serangan psikis. Duduk saja, makan uang negara, gaji buta. Padahal mereka ingin datang bekerja di negeri Pancasila yang mengandung sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan ada satu kasus dari cerita ini adalah bagaimana seseorang disabilitas yang bekerja di Kementerian Keuangan ikut beasiswa. Kemudian karena sesuatu hal dituntut oleh Kementerian Keuangan 500 juta denda. Denda 500 juta, saudara. Sahabat, kita tidak membayangkan di mana negara meletakkan hati dan nurani agar bisa menempatkan disabilitas itu tidak hanya sebagai objek, tapi dia menjadi subjek. Partai Buruh menjadikan disabilitas adalah sebagai konstituen yang terhormat. Kita ingin menempatkan, kalau lihat dia bekerja 1% di perusahaan-perusahaan swasta seperti di Eropa, Skandinavia, ataupun di beberapa negara Amerika Latin. Dia benar-benar selayaknya bekerja kalau operator, bahkan manajer, bahkan ada eksekutif muda, perempuan, yang bisa menjalankan fungsinya. Bukan sekedar hanya pajangan. Karena itu, kalau saya nggak salah juga Mbak Yati ini menjadi calon legislatif dari DPRD DKI. Kita berdoa, cerdas, pintar, perempuan, punya hati. Persoalan kita tidak banyak yang punya hati. Menempatkan disabilitas tadi, malu di keluarga, perasaan minder, membuli. Ngapain lo belajar desainer? Emangnya bisa? Sudah di stigma dulu. Mbak Yati dan beberapa kawan saya rasa ada. Ya, di Palembang juga ada. Di Jawa Barat, di Bandung juga ada disabilitas yang masuk menjadi calon legislatif. Kita ingin menempatkan disabilitas ini menjadi wakil rakyat. Setidak-tidaknya mewakili kelompoknya yang ingin mengangkat derajat disabilitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus tempatkan ketika kita membicarakan keberadaban seorang disabilitas. Mereka bahkan di atas rata-rata kemampuan. Putri Aryani salah satu contoh bagaimana kemampuan seninya, feelingnya dalam seni, kemampuan leadership seorang Mbak Yati bisa diuji, melakukan advokasi
ruda paksa, pemerkosaan, seksual harassment, kekerasan seks, bahkan di tempat kerja, di tempat-tempat tinggal, masih menghantui para disabilitas. Saatnya kita memberikan tempat, bukan mengasihani, tapi memberikan tempat yang layak sebagaimana layaknya orang-orang yang bekerja. Tidak berhenti di regulasi. Terima kasih saudara. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mbak Yati, terima kasih telah memberikan inspirasi dan tentang rasa percaya diri. Dan mudah-mudahan Mbak Yati bisa jadi anggota DPRD DKI ya. Amin. Sehingga bisa mengangkat setidaknya DKI. Dan beberapa kawan yang ada di Bandung, di Palembang yang juga disabilitas Mbak Yati. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang kakinya terpotong, ada juga yang tunarungu ya, tuna daksa dan tuna netra. Ada yang tuna netra kalau saya nggak salah. Ikut juga caleg Partai Buruh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa saudara. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.